Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I think all of you are fine like Miss Wayan. Miss Wayan is very well. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi papa mama. Apa kabar untuk hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini Miss Wayan juga dalam keadaan baik-baik pula. Dan terima kasih kepada papa mama yang sudah selalu menemani dan juga memberikan semangat kepada putra putrinya agar bisa belajar dengan baik. Hari ini untuk kelas 3 ya Miss Wayan temani kalian untuk pembelajaran kepramukaan. Sebelum Miss Wayan menyampaikan tentang apa itu pramuka, Miss Wayan akan memimpin kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang mengajar serta orang tua kami. Amin. Baik anak-anak semuanya ya, hari ini materi pembelajarannya adalah tentang pramuka. Pada hari Sabtu ini juga ada mata pelajaran yang lain, nanti TIK, nanti bersama Mr. Nyoman Septiawan nanti ya. Jadi kegiatan ekstra belum bisa kita laksanakan. Dan hari ini Miss Wayan akan memberikan penjelasan tentang pramuka. Barangkali kalian sudah tidak asing lagi apa itu pramuka ya. Kalau nanti tidak ada masalah pandemi ya yang ada di negeri kita ini, barangkali kita bisa langsung praktek di lapangan bagaimana kita melakukan kegiatan kepramukaan. Baik anak-anak semuanya, Miss Wayan akan singgung jadi teori tentang pramuka. Jadi sebelum kita ada praktek tentang pramuka, jadi Miss Wayan akan jelaskan beberapa teori. Jadi apa itu pramuka ya? Pramuka itu adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana. Jadi pramuka itu memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Jadi mungkin kalian tahu apa itu lambang daripada pramuka itu? Sudah jelas sekali, kalian sudah sering melihat dan juga menyaksikan ya. Kalau kakak kelasnya sudah sering mempraktekkan sebelum pandemi ya, itu pramuka. Jadi lambangnya adalah tunas kelapa. Jadi anggota pramuka ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan usia. Jadi kalau kalian nanti di kelas 3 tergolong usia 7-10 tahun itu tergolong pramuka siaga. Jadi karena ada beberapa jenis pramuka lagi tergantung usianya. Jadi ada pramuka penggalang, pendegak dan juga pendeka. Jadi kalian yang kelas 3 tergolong pramuka siaga. Jadi pelajaran pramuka ini sangat penting sekali anak-anak ya, karena mengajarkan kita untuk selalu bergembira. Jadi semua kegiatan ini disampaikan dengan senang dan juga gembira. Contohnya misalnya ada banyak lagu yang dinyanyikan, ada banyak permainan. Seperti itu. Jadi pramuka ini menjadi kegiatan yang menyenangkan. Jadi pramuka mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Jadi pramuka ini mengajarkan kita menjadi seorang anak yang mandiri, bisa mengurus diri sendiri. Semua kegiatan bisa kita laksanakan tanpa harus memerlukan bantuan orang lain. Jadi ini sangat penting sekali untuk kalian ya, karena apalagi lagi di suasana pandemi ini kalian harus bisa melakukannya sendiri. Jadi ada hal juga yang bisa kalian lakukan sendiri tanpa harus memerlukan bantuan dari siapapun ya. Kemudian Miss Wayan perlu jelaskan sedikit arti daripada lambang gerakan pramuka. Jadi yang sangat mengandung arti kiasan di sini, salah satu contoh misalnya buah kelapa. Jadi buah kelapanya dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal ya, cikal. Itu artinya pramuka adalah merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Jadi tunasnya itu merupakan penerus bangsa, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, buah kelapa itu tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan juga sehat. Itu ya. Jadi kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Itu artinya pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi
dalam kondisi apapun ya. Jadi itu namanya sangat mandiri sekali ya kalau kita sudah ikut belajar kepramukaan. Jadi selanjutnya yang keempat adalah kelapa tumbuh menjulang tinggi. Apa itu artinya? Jadi pohon kelapa itu sangat tinggi sekali dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain. Jadi artinya di sini setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, kan ada pepatah seperti itu mengatakan ya. Kemudian yang kelima, akar kelapa yang sangat kuat. Jadi akar pohon kelapa itu sangat kuat sehingga dia bisa tumbuh menjulang tinggi. Apa artinya? Nah, jadi mempunyai makna di sini pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Nah, jadi seperti itu artinya ya, gampang daripada gerakan pramuka. Jadi selanjutnya ada satu arti kiasan lagi, kelapa pohon ya yang sangat berguna. Jadi pohon kelapa itu adalah pohon yang serbaguna. Artinya pramuka itu berguna bagi nusa dan bangsa dan juga agama. Nah, itu ya semua coba kalian perhatikan ya. Pernah memperhatikan kalau di daerah pedesaan atau di kampung itu banyak sekali ada pohon kelapa. Jadi pohon kelapa itu berguna dari akar sampai ke ujungnya ya. Sampai ke ujungnya itu ada gunanya. Akarnya bisa dipakai untuk membuat sejenis hiasan ya, hiasan seperti patung ya gitu, bisa dipakai seperti itu. Kemudian batangnya bisa dipakai untuk membangun rumah. Kemudian jadi kelapanya bisa dipakai untuk apa saja ya. Jadi kemudian daunnya dari yang tua sampai yang muda itu sangat berguna sekali. Nah, itu semua bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan. Jadi semua mempunyai fungsi ya. Jadi tidak ada yang tidak berfungsi kalau pohon kelapa itu maksud. Sehingga pohon kelapa ini dipakai sebagai lambang pramuka sesuai dengan bagaimana tema dari kepramukaan itu sendiri. Nah, sudah jelas semuanya. Jadi anak-anak semuanya silakan catat materinya ya. Jadi siapkan satu buku tulis nanti untuk mencatat materi kepramukaan yang sudah Miss Wayan jelaskan tadi. Jadi diulang-ulang, didengarkan, diperhatikan dengan baik apa yang Miss Wayan sampaikan, kemudian dicatat. Kalau sudah selesai nanti mencatat, nanti bisa dibaca-baca. Nanti kalau ada pertanyaan suatu ketika ada soal pertanyaan tentang kepramukaan, kalian bisa menjawab. Udah jelas semuanya ya, itu saja untuk hari ini. Tapi yang paling penting kalian ya, jadi ingat menjaga kesehatan, entah di protokol kesehatan ya. Karena dalam suasana sekarang ini jadi pandemi ya belum berakhir anak-anak ya. Nah itu saja untuk hari ini. Miss Wayan akan akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Anak-anak semua tetap semangat ya kalian, dan ingat apa yang sudah Miss Wayan katakan tadi. Oke, God bless us. Goodbye.